Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Destiana Fani Chandra dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Angkatan 2023 dengan NIM 2052300033. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kriminologi dengan menggunakan aliran positif yang dikembangkan oleh Cesare Lombroso dan Enrico Ferri. Aliran ini beranggapan bahwa kejahatan bukan semata-mata karena kehendak bebas, melainkan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor biologis, psikologis, sosial, atau pengaruh lingkungannya. Maka, dengan kacamata ini, kita dapat melihat bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam kasus Setia Novanto dalam putusan nomor 32 PK-Pitsus-2020. Sebelum memasuki bagian dalam putusan tersebut, kita perlu memahami hal-hal dasar yang mengakibatkan seseorang melakukan suatu tindak pidana, di mana banyak sekali pelaku tindak pidana yang menggunakan berbagai macam modus untuk melakukan tindakan kejahatannya. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan kejahatan? Menurut Sutito Strait, kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana, tertulis maupun putusan hakim. Hal ini dilakukan oleh seseorang bukan hanya sebagai suatu pembelaan atau pembenaran, sehingga tentunya ia akan diancam dengan sanksi pidana oleh negara sebagai suatu kejahatan maupun suatu pelanggaran. Menurutnya, ciri-ciri kejahatan itu dapat dilihat dari berbagai macam, yaitu yang pertama, kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus adanya suatu tindakan atau perbuatan atau dalam bentuk kealpaan atau kelalaian dalam suatu bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan suatu kejahatan jika terdapatnya suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Di samping itu juga harus terdapatnya suatu niat yang jahat. Kedua, merupakan pelanggaran hukum pidana. Ketiga, dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. Dan yang keempat, diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Adapun definisi kejahatan dari pakar kriminologi. Pertama, perilaku kriminal adalah perilaku yang melanggar hukum pidana. Kedua, kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana yang disengaja. Dan ketiga, kejahatan adalah suatu tindakan atau kelalaian yang disengaja yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, suatu tindakan kejahatan dapat dilakukan oleh seseorang apabila ia memiliki niat dan juga kesempatan. Mengapa harus adanya kesempatan? Karena apabila hanya terdapat niat tanpa adanya suatu kesempatan, maka perbuatan yang ingin dilakukan oleh seseorang tidak mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkannya pula terdapatnya kesempatan. Berkaitan dengan kejahatan tersebut, tentu juga berhubungan dengan yang namanya kriminologi, di mana menurut C. Peter Hufnagel, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses formal maupun informal dari kriminalitas. Adapun menurut William Antenboner, yakni ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Suatu kejahatan tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, pengaruh akan hal-hal gaib atau biasa yang kita kenal dengan spiritual, di mana hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat akan makhluk halus ataupun kutukan maupun itu dukun. Kedua, pengaruh bahwa manusia itu dapat berbuat baik atau berbuat buruk, atau kecenderungan akan mengejar kepentingan diri sendiri atau biasa kita kenal dengan egois. Hal ini merupakan penjelasan dari natural. Dan ketiga, pengaruh saintifik atau sains, di mana terdapatnya hubungan antara fenomena yang teramati. Contohnya apa? Contohnya dalam fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia, di mana menurut empiris atau data sains menunjukkan bahwa fenomena kemiskinan di Indonesia kian meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat yang mempunyai pemikiran untuk berbuat kejahatan seperti mencuri demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di mana terdapat 8 tipe kejahatan yang terdapat di muka bumi ini. Pertama, kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk
bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Kedua, kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan oleh seorang sewaktu-waktu, seperti pencurian. Ketiga, kejahatan dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya itu dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Keempat, kejahatan politik meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase, dan lain sebagainya. Kelima, kejahatan terhadap ketertiban umum. Keenam, kejahatan konvensional seperti perampokan. Ketujuh, kejahatan terorganisir seperti pemerasan, perjudian, serta pengedaran narkotika. Kedelapan, kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku seringkali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status tinggi dalam suatu kejahatan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kejahatan yang terjadi di Indonesia, diperlukannya lembaga penyelesaian sengketa yang independen atau tidak terpengaruh dari pihak manapun. Karena pada umumnya, kejahatan dilakukan akibat dampak yang mereka rasakan di dalam masyarakat, mempelajari dari lingkungan sekitar, atau bahkan lemahnya pengawasan lembaga negara terhadap tindak pidana atau kejahatan. Memasuki bagian aliran positif, di mana aliran positif ini lahir sebagai kritik terhadap aliran klasik, yang sebelumnya itu beranggapan bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya pilihan bebas dari manusia itu sendiri. Artinya apa? Artinya seseorang itu melakukan suatu kejahatan karena ia itu ingin melakukannya. Namun aliran positif itu menolak pandangan aliran klasik tersebut karena menurut mereka kejahatan itu bukan disebabkan oleh kehendak bebas manusia, melainkan terjadi karena faktor-faktor yang dapat dijelaskan secara ilmiah seperti faktor biologis, psikologis, dan juga sosial. Aliran positif yang dikembangkan oleh Cesare Lombroso berpandangan bahwa penjahat merupakan individu yang dilahirkan dengan sifat kriminal atau born criminal. Namun, Enrico Ferri sebagai murid dari Lombroso berpendapat bahwa kejahatan itu bukan semata-mata disebabkan oleh faktor biologis, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga faktor lingkungan. Ia menekankan bahwa betapa pentingnya pencegahan kejahatan atau preventif dibandingkan dengan hanya memberikan hukuman. Artinya apa? Artinya negara dan juga masyarakat perlu untuk memperbaiki kondisi sosial agar potensi kejahatan yang terjadi saat ini itu dapat ditekan sejak dini. Oleh karena itu, aliran positif dalam kriminologi berfokus pada penyebab kejahatan yang bersifat ilmiah dan dapat diteliti. Cesare Lombroso menyoroti mengenai faktor dari biologis, sedangkan Enrico Ferri memperluas pandangan tersebut dengan memasukkan faktor sosial dan juga faktor lingkungan. Pemikiran keduanya menjadi dasar berkembangnya kriminologi modern, di mana kajian mengenai kejahatan tidak lagi hanya menilai pelaku dari sisi moral atau hukum, melainkan juga menelusuri apa faktor-faktor penyebab yang lebih kompleks dan dapat dipelajari secara ilmiah. Melalui teori ini, kita tentunya dapat memahami bahwa penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan hukuman saja, tetapi juga dapat dengan memahami alasan mengapa seseorang itu menjadi pelaku tindak pidana atau melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Masuk dalam bagian putusan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang mantan Ketua DPR RI dan mantan Ketua Umum Golkar, yakni Setia Novanto. Dalam karir politiknya, Setia Novanto seringkali disebut sebagai figur yang berpengaruh di parlemen, khususnya dalam urusan anggaran. Namun, namanya juga kerap kali dikaitkan dengan sejumlah kontroversi. Dari kasus hukum, kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau IKTP yang menjerat Setia Novanto merupakan salah satu skandal korupsi yang paling mencuri perhatian dalam sejarah di Indonesia. Proyek ini digagas pada tahun 2010 oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan yang mulia, yaitu memperbaiki administrasi kependudukan melalui sistem identitas tunggal yang modern. Namun sayangnya, sejak awal perencanaan, proyek yang bernilai hampir 6 triliun rupiah tersebut sudah dipenuhi oleh praktik penyalahgunaan kewenangan, rekayasa tender, dan pembagian keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.
Setia Novanto yang pada saat itu sedang menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar di DPR RI disebut juga memiliki peran penting dalam melobi pengesahan anggaran proyek IKTP di parlemen. Dari hasil penyelidikan oleh KPK bersama dengan sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri dan pihak swasta sepakat untuk membagikan keuntungan dari proyek tersebut. Dari total nilai proyek sebesar 5,9 triliun, lebih dari 2,3 triliun dialihkan untuk kepentingan pribadi sebagian pejabat dan anggota DPR. Dalam skema tersebut, Setia Novanto pun diduga menerima bagian dalam bentuk uang senilai jutaan dolar serta barang mewah termasuk jam tangan bermerek Richard Mille. Pada April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis terhadap Setia Novanto berupa hukuman 15 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, serta kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta US dollar. Selain itu, hak politik dari Setia Novanto pun turut dicabut selama 5 tahun setelah ia menjalani masa hukuman. Di mana setelah menjalani masa hukuman, Setia Novanto ini tetap menjadi sorotan bagi publik karena terdapat beberapa kali, yaitu kedapatan mendapatkan fasilitas di luar penjara, seperti tertangkap kamera sedang keluar dari lapas tanpa izin yang resmi. Meski demikian, ia pun tetap menjalani hukuman di lapas. Di mana pada tahun 2020, Setia Novanto ini mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Dan hasil yang ia dapatkan adalah bahwa putusan Mahkamah Agung itu mengurangi hukuman dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara 6 bulan dengan pertimbangan bahwa terdapatnya alasan yuridis dan juga kemanusiaan. Selain pengurangan hukuman melalui PK, Setia Novanto juga memperoleh beberapa kali remisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi para narapidana. Puncaknya adalah pada tanggal 16 Agustus tahun 2025 menjelang HUT RI ke-80, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi memberikan bebas bersyarat kepada Setia Novanto. Artinya, meskipun hukumannya itu belum sepenuhnya selesai, ia diperbolehkan keluar dari lapas dengan pengawasan hingga sisa masa pidananya berakhir. Bebas bersyarat ini menandai akhir dari perjalanan panjang kasus hukum yang melibatkan dirinya sejak tahun 2010. Kasus Setia Novanto tidak hanya menunjukkan bagaimana korupsi yang merugikan negara secara finansial, tapi juga memperlihatkan dinamika penegakan hukum terhadap figur politik itu sangatlah berpengaruh. Proses panjang mulai dari penetapan tersangka, drama kabur dan kecelakaannya, hingga vonis, pengurangan masa hukuman, remisi, dan akhirnya bebas bersyarat menjadi potret nyata hubungan antara kekuasaan, hukum, dan keadilan yang ada di Indonesia. Dari sudut pandang aliran positif, perilaku korupsi yang dilakukan oleh Setia Novanto tidak hanya dapat dijelaskan melalui betapa lemahnya sistem hukum dan pengawasan di Indonesia, tetapi juga melalui motif dan kondisi psikologis yang terbentuk dari lingkungan sosial dan juga politik yang koruptif. Aliran positif ini beranggapan bahwa setiap tindakan kejahatan itu tentunya memiliki penyebab ilmiah yang dapat diteliti, termasuk dorongan internal dari pelaku ataupun dari pengaruh eksternal yang berada di sekitarnya. Dalam konteks ini, motif Setia Novanto sendiri dapat dikaitkan dengan dorongan dalam mempertahankan kekuasaannya, status sosial, dan juga keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri, yang berkembang di tengah kultur politik yang permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Menurut pandangan Enrico Ferri, perilaku semacam ini muncul karena interaksi antar faktor individu atau psikologis dan juga faktor sosial atau faktor lingkungan kekuasaannya dan juga faktor budaya politik tersebut. Dengan kata lain, kejahatan itu bukan hanya akibat dari pilihan moral yang salah, tapi juga merupakan hasil dari kondisi sosial yang mendorong individu tersebut untuk bertindak untuk melawan atau melanggar hukum. Selain itu, faktor sosial dan struktural juga berperan penting dalam menciptakan adanya peluang hingga terjadinya perilaku koruptif itu atau perilaku yang melanggar hukum itu sendiri. Lemahnya lembaga pengawasan
rendahnya integritas politik, dan budaya impunitas yang masih melekat di lingkungan pemerintahan menjadi faktor kriminogen, yaitu kondisi yang memicu munculnya perilaku kriminal. Dalam pandangan Ferry, apabila akar sosial ini tidak dapat diperbaiki, maka hukuman seberat apapun itu tidak akan efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan demikian, penerapan dari teori positif dalam kasus Setia Novanto tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan korupsi itu tidak cukup hanya dengan diberikan sanksi pidana ataupun sanksi denda, tetapi juga memerlukan namanya pendekatan ilmiah dan preventif melalui reformasi sosial, melalui reformasi politik, dan juga kelembagaan. Negara pun juga perlu untuk memperkuat sistem pengawasan mereka, meningkatkan yang namanya transparansi, dan juga menanamkan nilai anti korupsi sejak dini, agar potensi kejahatan yang serupa tersebut tidak dapat terjadi kembali ataupun dapat ditekan. Melalui pendekatan ini, pandangan dari aliran positif memberikan pemahaman bahwa pencegahan tersebut lebih penting daripada memberikan hukuman, dan bahwa upaya pemberantasan korupsi pun juga harus berfokus pada struktural ataupun penyebab struktural dan sosial yang melatar belakangi mengapa mereka tersebut melakukan tindakan tersebut atau melakukan tindakan korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sekian dan terima kasih.